Om Swastiastu. Om Awiginamasthi Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Selamat pagi anak-anak semuanya dari kelas 8B sampai kelas 8F. Karena kita bertemu lagi pada mata pelajaran agama Hindu, Ibu tidak usah perkenalan lagi karena kalian sudah tahu Ibu tetap mengajar kalian agama Hindu. Jadi pengenalan Ibu akan lewati. Nah, sudah di semester 1 kelas 8 Ibu membahas materi dulu. Materi yang akan Ibu bahas itu di semester 1 ada 3, yaitu yang pertama Atman sebagai sumber hidup, yang kedua Saptatimira, yang ketiga Triguna. Nah, yang di semester 2 nanti yaitu Pancamahabhuta, sejarah perkembangan agama Hindu. Nah, sebelum Ibu lanjut lagi, mungkin pada saat kalian mengikuti mata pelajaran agama Hindu, masih banyak di kelas 7 kemarin yang nunggak nilai ke Ibu. Yang paling banyak itu nilai praktek. Ingat, nilai praktek itu Ibu ingin tahu sikap kalian atau cara kalian membuat tugas praktek itu seperti apa. Ibu tegaskan, sekarang di kelas 8 tidak ada lagi santai seperti di kelas 7 yang kemarin, karena banyak yang bolong, banyak yang di akhir karena tidak bisa mengumpul video atau video call langsung ke Ibu. Jadi kalian waktu ini Ibu suruh hanya membuat mantranya saja pas di mantra Pancasembah itu. Nah, yang di kelas 8 Ibu tidak mau lagi membantu kalian memberikan tambahan nilai. Sudah. Jadi Ibu sekarang lebih tegaskan karena kalian itu sudah tidak anak kelas 7 lagi, kalian sudah kelas 8. Jadi apabila kalian memang mengumpul tugas, Ibu kasih nilai. Jika tidak, Ibu kosongkan. Ibu panggil setiap minggu. Kalau misalnya di hari Senin memang Ibu ngasih kalian tugas, hari Selasanya atau hari Rabu sudah ada rekapan nilai. Kalau misalnya memang kalian masih ada yang tidak tepat waktu mengerjakan tugas, di minggu depannya kalian mengerjakan lebih baik di sekolah aja. Nah, materi sudah, media pembelajaran. Grup WA tetap, Google Classroom, materi pembelajaran yang akan Ibu berikan ke kalian itu berupa dokumen atau PDF, PowerPoint seperti saat ini, video, PowerPoint yang berisi video seperti sekarang, atau link YouTube nanti. Quizzes itu kalau misalnya memang ada quiz, kalau advanced nanti kalian membuka video pembelajaran. Di setiap video itu ada jedanya itu ada pertanyaan, itu advanced. Sudah penilaian. Nah, sekarang Ibu tekankan di sini ya, penilaian. Apabila penilaian yang Ibu nilai itu yang pertama nilai sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Yang pertama penilaian sikap itu ada yang dinilai sikap spiritual, ada sikap sosial. Sikap spiritual yang Ibu lihat pertama kali apabila nanti kita tatap mukanya atau pembelajarannya menggunakan Zoom atau Google Meet. Mungkin minggu depan dari sekarang atau 2 minggu lagi Ibu akan infokan sebelum kita melakukan pembelajaran menggunakan Zoom atau Google Meet. Jadi kalian tunggu di Google Classroom atau di WA group nanti. Mungkin Ibu seperti tahun lalu ya, mungkin Ibu nanti infokan salah satu teman kalian untuk nge-share ke grup kalian kapan misalnya memang Ibu jadwalkan untuk melakukan Zoom atau Google Meet. Nah, yang pertama Ibu lihat di sana seperti yang sudah Ibu jelaskan di kelas 7 awal, yaitu sikap kalian. Ketika sudah masuk ke Google Meet, kalian itu tidak ada yang berbicara lagi. Diam, tidak ada yang membicarakan hal yang tidak perlu. Langsung diam. Kalau misalnya sudah masuk ke kelas atau ke Zoom-nya atau ke Google Meet-nya, kalian boleh kasih salam, selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak. Gitu. Nah, setelah itu langsung mute, tidak usah dihidupkan suaranya. Videonya harus dihidupkan biar kelihatan video kalian. Nah, itu yang pertama, itu
cara komunikasi lewat Zoom. Nah, Ibu lihat sopan santunnya. Komunikasi dalam Google Classroom. Nah, kadang-kadang, nah Ibu bilang kan di hari Jumat minggu lalu, mungkin semua wali kelas kalian sudah mengingatkan kalian, silahkan masuk ke Google Classroom menggunakan nama kalian. Jangan menggunakan nama orang lain atau nama yang lain-lain. Kenapa? Untuk mempermudah pada saat penilaian. Siswa SMP Pegri 5 itu kan banyak, bukan kalian 1-2 orang saja. Jadi tolong buat nama akun Google kalian sesuai dengan nama kalian dan isi nomor absen di belakangnya, supaya nanti setiap guru yang menilai tugas kalian itu gampang untuk merekap nilai kalian. Itu yang pertama. Di Google Classroom, cara kalian bertanya, cara kalian komentar di sana terlihat nanti. Oh, sopan santun lah, pasti dikasih nilai spiritual nanti. Grup WA. Nah, di grup WA juga kadang-kadang sering yang kamu langsung bertanya seperti berbicara dengan teman, padahal kalian berbicara dengan guru. Ingat di sana jaga cara bicaranya. Ibu wajibkan ya di mapel saya, di mapel Ibu. Apabila nanti kalian ingin berkomunikasi dengan Ibu, kalian telepon Ibu atau chat Ibu di WA, boleh, silahkan, Ibu tidak melarang. Cuma nanti silahkan di awal percakapan, Om Swastiastu, selamat pagi atau selamat siang. Saya atas nama Nimade Rai Artati dari kelas 8A nomor absen 29 ingin bertanya Ibu terkait ini. Nah, itu yang pertama. Jika nanti kalian ada bertanya ke Ibu, tidak berisikan perkenalan diri seperti itu, Ibu tidak akan membalas chat kalian. Ibu kasih tahu sekarang, apabila kalian tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, kelas, nomor absen, Ibu tidak akan membalas chat kalian. Read Ibu saja, Ibu nggak balas. Ibu udah bilang sekarang ya, supaya tidak terbiasa nanti karena kalian masih banyak seperti itu. Sering Ibu bilang ke kalian sampai Ibu buatkan contoh di Google Classroom. Cara mengumpul tugas. Kirim ke WA Ibu, di bawahnya isi nama Nimade Rai Artati nomor 29 kelas 7A. Saya mengumpulkan tugas mengenai panceyatnya, mengenai syarat-syarat pelaksanaan niatnya. Sudah bahas seperti itu di Google Classroom. Tetapi 1-2 orang itu masih banyak yang belum mengerti. Nah, sekarang ingat ini omongan Ibu. Chat Ibu, komunikasi dengan guru siapapun di awal menggunakan identitas lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang ngechat P. Ada lagi Bu. Tuh, kok tidak terlihat siswa ini sebagai siswa SMP Pegri 5 dan Pasar? Kalau siswa SMP Pegri 5 dan Pasar itu otomatis disiplin. Ibu tahu karena memang situasi kita masih daring, menanamkan kedisiplinan ke kalian itu belum maksimal. Ibu tahu, cuma Ibu minta tolong dari hal kecil, cara berkomunikasi dengan guru atau orang yang lebih tua itu tolong seperti yang Ibu katakan tadi. Isi identitas lengkap, itu yang pertama. Nah, cara bahasanya. Suksuma Bu, itu kan sopan santun. Ya, bicara dengan siapa kok pakai iya? Kadang-kadang Ibu yang sampai bertanya ke kamu, mungkin ngechat, Ibu tahu kok, Ibu masih ingat satu-satu. Untung Ibu masih ngajar kalian. Jadi Ibu tahu, one di kelas 7 ane males sing tayan ngai tugas. Ane di kelas 7 ane nyusul tugas warna merah semua di daftar nilai Ibu. Sekarang Ibu nggak mau bantu seperti di kelas 7 lagi. Kalau misalnya kalian memang tidak mengumpul, Ibu hanya merekap tugas. Misalnya di sini dapat pelajaran Ibu, Selasa atau Rabu itu terakhir rekapan dari Ibu ke kalian. Sabtu itu terakhir kalian mengumpul tugas ke Ibu. Itu sekarang. Ibu
Ibu nggak mau lagi ngechat kalian satu-satu, Agus, mana tugasnya Gus? Gitu misalnya. Nggak mau. Karena kalian yang penting dengan nilai, kalian yang ngechat guru mapelnya. Mapel apapun kalau kalian bermasalah. Jangan sampai kalian yang ditanya duluan sama guru tersebut. Nah, itu yang pertama, cara bicara, komunikasi lewat WA group, chat, atau telepon langsung. Tolong sopan santun, identitas tolong dilengkapi dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersikap jujur dalam pengerjaan tugas, latihan soal, kuisis, UTS, atau UAS. Nah, bersikap jujur. Kadang-kadang di luar sana atau di rumah, ibu kan nggak tahu kamu itu tugas apakah screenshot punya temen atau tugas temen yang sudah ada nama dicoret-coret lagi, diisi nama kamu. Itu banyak kok kasusnya. Sekarang, ibu kasih tahu sekarang ya, biar nggak setiap ngumpul tugas ibu info. Jika ibu ngasih kalian tugas apapun, kalau misalnya ditulis, baik itu di catatan atau di kertas double folio, di setiap halaman pojok kanan atas, kalian isi identitas lengkap. 1. Nama, 2. Kelas, nomor absen. Isi identitas lengkap. Kalau misalnya tidak berisi identitas lengkap, ibu tidak memasukkan nilai kalian. Ibu anggap kalian tidak mengumpul tugasnya. Nah, di pojok kanan atas di setiap halaman. Misalnya tugas kedua atau tugas pertama nanti ibu bahas mengenai Atman sebagai sumber hidup dari segala makhluk hidup. Ibu bahas mengenai Atman yang menghidupi makhluk hidup, apa namanya, Atman yang menghidupi binatang, apa namanya, Atman yang menghidupi tumbuhan, apa namanya. Misalnya itu ibu jadikan tugas. Di pojok 2 halaman misalnya kamu buat tugasnya itu, halaman 1 isi nama di pojok kanan atas, halaman 2 juga isi nama. Itu tugasnya. Jika tidak berisikan identitas di pojok kanan atas, ibu tidak menilai tugasnya. Ibu tegaskan lagi, kenapa? Kalian sudah kelas 8. Kalian sudah tahu ibu seperti apa. Ibu sudah pernah membantu kalian di kelas 7. Apalagi bagi siswa yang malas. Sudah. Sikap sosial, ibu nilai dari kedisiplinan dalam pembuatan tugas dan pengumpulan tugas. Sudah. Kalau ibu kasih tahu dikumpul hari ini, Senin misalnya sampai jam 5, kumpul sampai jam 5. Lewat dari jam 5 yang seharusnya nilai kalian itu 90, karena KKM kita di kelas 8 itu 80. Ibu hanya bisa memberi kalian nilai KKM saja. Ibu sekarang tekankan, apabila kalian terlambat mengumpul tugas, tidak ada pemberitahuan ke ibu terlebih dahulu sebelum pembelajaran, ibu akan berikan kalian nilai KKM saja, yaitu 80. Walaupun kalian tugasnya bagus 95, 98, 90, 92, tetap ibu akan nilai kalian 80. Itu ibu menilai kedisiplinan. Sikap sosial, cara berkomunikasi sesama siswa dengan guru, dengan orang tua. Sudah. Penilaian sikap sudah, ibu anggap jelas. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Tugas. Tugas seperti yang ibu bilang tadi, akan ada tugas-tugas, kuis atau latihan soal, UTS atau UAS. Ibu nggak perlu lagi banyak pengenalan atau banyak membahas ini karena kalian sudah tahu tugas-tugas yang sudah pernah ibu berikan ke kalian. Nah, jadi di hari ini, walaupun memang pertama kali kita pertemuan awal, memang pengenalan, tetap akan ibu cek gitu. Apakah kalian masih ingat materi di kelas 7? Ibu anggap kalian nonton video ibu apabila nanti kalian bisa menjawab soal dari ibu. Soal yang ibu berikan akan ibu jelaskan di akhir nanti. Soal yang ibu akan berikan sekarang, ibu akan berikan di akhir. Ibu tidak mau menulis atau mengetik soalnya. Ibu akan berikan soalnya itu di akhir video ibu. Sudah? Terkait materi kelas 7, apakah kalian masih ingat materi tersebut?
atau sudah lupa. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan yang pertama itu tugas praktek. Nah, karena kalian di kelas 7 sudah praktek Pancasembah di semester 2, praktek kalian di semester 1 sekarang ini, Ibu suruh kalian menghafalkan mantra-mantra sehari-hari. Dah, mantra bangun tidur apa? Mantra sebelum makan apa mantranya? Mantra melakukan sesuatu apa mantranya? Nanti Ibu akan berikan materinya dulu, baru kalian boleh hafal. Kalian Ibu hanya suruh menghafal 3 mantra saja. 3 mantra itu kalau bagus, intonasinya itu Ibu kasih nilai 90 atau 88, 85, 88. Jika misalnya memang sekedar menghafal saja, mantranya saja hafal, Ibu nggak usah dihafalkan artinya, mantranya saja. Jika memang intonasinya bagus, Ibu kasih nilai 85, 88. Jika melafalkan mantra hanya sekedar saja, Ibu hanya kasih nilai 80 saja. Tidak mengumpulkan tugas tersebut tidak memiliki nilai praktek. Nah, sekarang karena Ibu tahu sudah kelas B sampai kelas F itu pengumpulan tugasnya seperti apa, Ibu tidak akan adakan pengumpulan tugas praktek berupa video, tidak ada. Pengumpulan atau nilai praktek akan Ibu ambil dari praktek melafalkan mantra melalui video call. Ibu yang menelpon kalian, Ibu yang janjian sama kalian atau membuatkan jadwal misalnya. Sekarang kan Ibu kasih materi, mantra-mantranya apa saja. Ibu kasih waktu 2 minggu melafalkan, misalnya kelas B. Kelas B itu dapat jadwal tanggal ini, jam 8 pagi, sampai jam 9 pagi dari nomor urut 1 sampai nomor urut 20. Silahkan daftarkan nomor WA kalian. Ibu yang akan menelpon kalian satu-satu. Dah, kalau tidak di WA, kita buat Zoom hanya untuk ber-10 orang. Satu sesi misalnya 10 orang. 10 orang masuk Zoom atau Google Meet, kita tes satu-satu melafalkan mantranya. Ibu tidak mau lagi nyuruh kalian membuat video, mengumpul langsung Ibu. Tidak mau. Kenapa? Karena banyak yang tidak akan membuat tugas seperti yang sudah-sudah. Kenapa? Dari semester 1 dan 2 kelas 7 lalu kalian banyak yang bolong tugas prakteknya. Sekarang Ibu nggak mau, Ibu belajar dari itu. Dah, praktek. Kalau nanti di semester 2 mudah-mudahan situasi sudah mulai normal. Mudah-mudahan nanti sudah bisa tatap muka, kita belajar sama-sama di sekolah membuat canang sari dan kuangen untuk perempuan, yang laki-laki membuat plakat. Kita belajar. Mulai hari ini di rumah kalian belajar dulu dengan orang tua membuat canang sari dan kuangen. Bagi yang perempuan dengan ibu, dengan kakak, dengan nenek, siapapun boleh. Bagi yang laki-laki dengan kakek, dengan bapak, kakak membuat plakat, silahkan. Kalau laki-lakinya membuat plakat sudah malu. Sudah malu lanang boleh, sudah malu wadon juga boleh. Silahkan pilih salah satu. Hanya 1 plakat saja. Nah, dari yang sudah Ibu paparkan tadi, 19 menit sudah Ibu paparkan, bukan materi, cuma mengulang cara penilaian Ibu seperti apa. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu tidak mau mengulang hal yang Ibu anggap tidak bagus caranya di kelas 7, Ibu ulang di kelas 8, apalagi kalian tetap Ibu yang ngajar kalian. Sudah? Jadi nanti Ibu akan adakan Zoom mungkin setiap bulan sekali per kelas.
Kita tunggu jadwal, Ibu akan share jadwalnya ke kalian, jadi tunggu saja. Yang kedua, ingat, lebih disiplin dalam pengerjaan tugas, tepat waktu dalam pengumpulan tugas, tidak boleh ada yang kosong. Jika nanti ada yang kosong, misalnya hari Senin ini Ibu kasih tugas, besok akan Ibu kasih rekapan, silakan dikumpul hari Selasa sampai jam 5 sore misalnya itu. Rekapan yang kosong-kosong Ibu tunggu sampai jam 5 sore saja. Jika tidak mengumpul atau lambat mengumpul, Ibu kasih nilai 80. Jika tidak mengumpul, itu 0. Minggu depannya di hari Senin kamu sekolah. Di hari Sabtu sudah ada pemberitahuan atas nama ini, silakan datang ke sekolah mengerjakan tugas. Itu nanti supaya tidak terbiasa kalian bolong-bolong di mata pelajaran ini. Tuh. Tugas praktek tidak ada pengumpulan video. Tugas praktek langsung di Zoom, di Google Meet atau di video call di WA. Jangan harap bisa buat video. Kenapa? Ingat, kalian di kelas 7 itu sudah aman. Banyak yang tidak mengumpul tugas. Nah, sekarang Ibu kasih pertanyaan. Karena di belakang sesi atau video ini, Ibu tadi bilang akan memberikan kalian pertanyaan terkait materi kelas 7. Kalian silahkan jawab pertanyaan yang Ibu berikan di kolom. Jangan di komentar. Kalian silahkan jawab pertanyaan yang Ibu berikan di catatan kalian. Jangan di catatan. Di buku latihan boleh. Karena banyak yang nggak punya latihan nanti. Di buku catatan boleh. Jangan di kertas lempiran. Di buku catatan boleh. Di buku latihan boleh. Sudah isi nama, nomor kelas di pojok kanan atas. Jawabannya singkat saja karena Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat dengan materi Ibu atau tidak. Sengaja Ibu berikan pertanyaan di akhir video, Ibu ingin tahu kalian sudah mendengarkan atau menonton video Ibu sampai akhir atau tidak. Soal 1. Di bab 1 kita membahas mengenai kitab suci Weda. Ibu jelaskan kemarin secara garis besar kitab suci Weda itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada wahyu Tuhan yang didengar, sudah itu dihimpun. Ada penjelasan atau dengan cara mengingat. Nah, ada yang namanya Weda Sruti, ada yang namanya Weda Smrti. Weda Sruti itu wahyu Tuhan yang didengar oleh para maharsi, dihimpun, dijadikan atau dinamakan Weda Sruti. Sedangkan Weda Smrti adalah penjelasan-penjelasan dari Weda Sruti atau yang diingat oleh para maharsi, dihimpun. Ibu tanyakan sekarang. Weda Smrti dibagi menjadi 2 lagi yang disebut dengan apa? Weda Sruti sama Weda Smrti adalah 2 bagian besar dari kitab suci Weda. Weda Smrti dibagi menjadi 2 yang disebut apa saja? Nomor 2. Nomor 2. Kita di bab 2 membahas mengenai Srada, Dewa, Betara, dan Awatara. Srada, kita mengenal, agama Hindu mengenal adanya Panca Srada, 5 macam keyakinan umat Hindu. Ibu tanyakan sekarang. Sudah? Ibu tanyakan, apabila kita meyakini adanya manifestasi dari ide Sang Yang Widi Wasa,
Dewa Betara Awatara adalah manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Itu termasuk bagian keberapa dalam Pancasrada? Nomor 3. Di bab 3 kita membahas mengenai karma pala. Karma pala itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Sekarang Ibu sebutkan contoh. Apabila Ibu di jalan raya ngebut-ngebutan, lampu merah itu Ibu terobos dan Ibu langsung jatuh atau Ibu langsung ditangkap polisi atau jatuh berkendara. Sudah. Itu merupakan salah satu contoh dari bagian karma pala yang disebut dengan apa? Nomor 4. Sudah? Nomor 4, kita di bab 4 membahas mengenai sat atatayi. Yang kita bahas mengenai sat atatayi adalah sat itu 6 macam pembunuhan yang kejam. Apabila kita diberita melihat banyak cara pembunuhan dengan cara dibakar, itu disebut dengan apa? Yang terakhir, biar 5 soal saja. Yang terakhir, apabila kita membahas yang terakhir itu materi mengenai kepemimpinan. Sudah? Pancayatnya. Sudah? Jadi Ibu hanya bahas pancayatnya saja. Di pancayatnya ada 5 macam korban suci yang tulus ikhlas. Pancayatnya Ibu sebutkan rasanya kemarin di materi itu mengenai cara kita melaksanakan persembahyangan. Ibu sudah bahas pada praktek pancasembah itu, yang sekarang Ibu jadikan pertanyaan. Nah, di praktek pancasembah itu ada konteksnya ke sembahyang ya. Misalnya yatnya sese, Banten Saiban, setiap pagi kalian lakukan hal tersebut. Itu merupakan contoh dari upacara yatnya apa? Nah, tadi Ibu bilang di awal, kalian silahkan jawab pertanyaan Ibu di kertas lempiran kan? Nah, supaya Ibu tahu langsung nilainya, kalian tahu langsung nilainya, nanti Ibu ketika selesai upload video ini, kalian selesai nonton ini, Ibu akan berikan kalian link soal. Di link soal itu kalian ketik nama, nomor absen sama kelas. Di bawahnya itu hanya ada nomor saja. Nomor 1 jawabannya A, B, C atau D. Nomor 2 A, B, C atau D. Ibu hanya beri jawaban saja. Soal tidak akan Ibu ulang di Google Form. Soal hanya sekali di video ini saja. Jadi sekarang Ibu akhiri pertemuan kali ini. Sudah? Setelah ini kalian silahkan jawab pertanyaan Ibu di link form yang Ibu bagikan nanti. Ketika Ibu sudah bagikan link formnya, kalian tinggal pilih A, B, C, atau D. Jawaban yang memang benar dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Sudah? Mudah-mudahan kalian di hari ini, apa yang Ibu berikan tadi sudah menambah pemahaman kalian terkait, oh berarti di kelas 8 sing dan bin males cara di kelas 7.
Silahkan kerjakan tugas tepat waktu. Tidak ada yang tidak mengerjakan tugas. Sudah? Terima kasih untuk kelas 8B sampai kelas 8F. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.